dari Ben. Pertanyaannya, apakah manusia di zaman ini bisa umur panjang seperti zaman Alkitab? Silakan pendeta. Terima kasih. Kalau pertanyaan dari saudara Ben, apakah manusia di zaman ini bisa umur panjang seperti zaman Alkitab, manusia di zaman Alkitab, apakah bisa atau tidak? Mari kita berbicara tentang kenyataan yang terjadi. Apakah bisa atau tidak? Bicara tentang kenyataan, dan kenyataan itu bisa kita lihat juga ada perbedaan-perbedaan yang digambarkan oleh Alkitab. Mari kita lihat secara sekilas apa yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kelima mengatakan Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Itu Adam. Ayat 8, Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Itu Set. Enos ayat 11. Berapa tahun Enos? 905 tahun lalu ia mati. 905 tahun. Ayat 14, Kenan, berapa tahun Kenan? 910 tahun. Baru dia mati. Bagaimana dengan Mahalalel? Ayat 17. 65 tahun. 800. 800 ya. Ayat 17. Ya, 895 tahun. 895 tahun. Jadi rata-rata 900 tahun itu mereka. Ya. Bahkan ada yang panjang umurnya di antara mereka ini yang pegang rekor adalah ayat 27. Metusalah. Ya. Berapa umurnya? 969 tahun. 969 tahun usianya. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke 5, termasuk Nuh juga di sana, walaupun cerita tentang kematian Nuh itu nanti di pasal yang ke-9 ayat 29, pasal 9 ayat 29 mengatakan Nuh mencapai umur 950 tahun. Nuh. Jadi Nuh termasuk orang-orang yang hidup sebelum air bah, tetapi dia masuk di dalam bahtera dan masih terus hidup. Usianya sampai 950 tahun. Itu adalah apa yang terjadi pada orang-orang yang hidup sebelum zaman air bah. Sekarang coba kita bandingkan dengan mereka yang hidup beberapa generasi setelah air bah sampai kepada zaman Abraham. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ayat 12 mengatakan, kita ambil beberapa contoh. Arfaksad hidup 35 tahun lalu ia memperanakan Selah. Arfaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Selah lalu ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi hidupnya hanya 400-an tahun Arfaksad. Selah juga ayat 14, 30 tahun ia memperanakan Eber. Setelah itu ia masih hidup 403 tahun. Jadi usianya 433. Kalau kita baca di pasal 11 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-23, 24, itu usia manusia itu sudah terpotong setengah. Dari yang tadinya rata-rata 900-an, sekarang hanya 400-an tahun. Bahkan kita boleh baca Abraham itu sudah tidak sampai 400-an tahun. Baca di dalam Kejadian 25, mari kita buka Kejadian 25 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8.
Kejadian 25 Tolong ayat yang ke-7. dibacakan. Kejadian pasal yang ke-25. Ya, Ayat 25 yang ayat ke-7 7 dan dan ayat 8. yang ke-8. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Digambarkan bahwa meninggal usia 175 tahun, dia sudah tua dan suntuk umur, telah putih rambutnya. Memang sudah senior sekali. Padahal umur 175 tahun kalau kita bawa ke Kejadian pasal yang ke-5, tidak ada di situ yang meninggal 100-an tahun. 900-an mereka rata-rata. Walaupun ada yang 800 sekian, bahkan ada yang 700 sekian tahun, tetapi itulah rata-rata pada zaman sebelum air bah. Setelah air bah beberapa generasi kemudian itu sudah 400-an tahun. Pada zaman Abraham meninggal di usia 175 tahun, katanya sudah suntuk. Sudah full dia punya umur itu, sudah full. Rambut putih, tua, suntuk umur. Itu memang sudah top. Rata-rata hampir 200 tahun. Jadi mari kita berbicara tentang kenyataan. Sekarang ini sulit sudah kita mau mendengar orang yang usianya bisa mencapai usia Abraham. 175 tahun. Sulit rasanya kita mau mendapatkan berita seperti itu. Ya, saya belum pernah mendengar, apa mungkin saya yang kurang mendengar berita atau membaca berita, tapi tidak pernah mendengar sampai 175 tahun sejak saya mulai bisa membaca yang hidup sekarang ini. Gitu. Nah, di dalam Alkitab ada perkataan Musa yang dia tuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Itu judulnya Doa Musa Abdi Allah. Dia tuliskan dalam ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru. Kita tahu bahwa Musa berada di Mesir 40 tahun, lalu berada di padang gurun di Midian 40 tahun, lalu memimpin orang Israel 40 tahun. Jadi kalau ia berkata umur atau masa hidup kami 70 atau 80 tahun, berarti dia nyatakan ini waktu dia masih ada di Midian. Ternyata dia dapat bonus 40 tahun, boleh memimpin orang Israel untuk keluar dari Mesir. Tapi itu pun ia meninggal di usia 120 tahun. Di zaman Musa sudah 120, 130 tahun usia orang. Zaman sekarang ini kalau masih kuat di usia 80, puji Tuhan. Masih kuat di usia 90, puji Tuhan. Tapi merujuk kepada pertanyaan saudara Ben, apakah manusia di zaman ini bisa berumur panjang seperti zaman Alkitab? Jawabannya adalah mari kita melihat kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada. Ada nasihat-nasihat para pakar kesehatan yang mengatakan bahwa nutrisi yang bagus, dan itu betul-betul berdasarkan penelitian ilmiah, ya, nutrisi yang bagus, lalu kemudian exercise, lalu air yang cukup, sinar matahari, ya, istirahat, udara yang bersih, dan lain sebagainya, dan percaya kepada Allah. Ada 8 obat alami, itu sangat penting. Ya. Tetapi ada ayat yang berkata juga dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tolong dibaca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 8. Silakan.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih. Jadi gerak badan itu bagus untuk hidup kita sekarang ini, tetapi ibadah atau takut akan Tuhan, percaya kepadanya itu lebih berguna dari gerak badan. Karena kalau kita gerak badan, tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan, ya kita hanya bisa sehat-sehat waktu kita di atas dunia ini saja. Padahal Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Dan bagi kita yang sudah sering membaca Alkitab, dalam Wahyu pasal yang ke-20 dikatakan pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka orang yang percaya kepadanya akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga, yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lalu bersama-sama diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Wahyu 20 mengatakan di sana mereka hidup 1000 tahun. Itu baru dia punya introduction. Setelah 1000 tahun itu, kata Alkitab di dalam Wahyu 21, baca ceritanya, maka kota suci itu akan turun ke atas dunia ini dan manusia akan hidup selama-lamanya dalam dunia yang baru dan langit yang baru yang Tuhan akan ciptakan. Amin. Jadi siapapun yang umurnya panjang dalam Kejadian pasal yang ke-5, yang paling panjang di sana Metusalah 969 tahun, itu masih kurang dari 1000 tahun yang hanyalah pendahuluan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya setelah 1000 tahun mereka akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam dunia yang baru. Jadi untuk hidup sekarang ini dalam dunia yang penuh dengan dosa, kita bicara kenyataan. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita janji hidup yang kekal. Terima kasih.